Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 4 Mei berjudul Keselamatan secara individu. Saudaraku, bangsa Israel dipilih Allah menjadi umat pilihan bukan berdasarkan kebaikan atau jasa, tetapi berdasarkan pemilihan kedaulatan Allah. Berkenaan dengan hal ini kita harus teliti memperhatikan bahwa hal ini tidak bertalian dengan pemilihan individu sebagai yang pasti ditentukan untuk selamat masuk surga. Jadi tidak paralel, tidak sejajar. Sama dengan tidak semua orang Israel yang keluar dari Mesir pasti masuk tanah Kanaan. Demikian pula tidak semua orang Kristen masuk surga. Menjadi orang Kristen atau umat pilihan adalah pilihan Allah berdasarkan kedaulatannya. Artinya Allah yang menentukan. Adapun apakah orang Kristen tersebut masuk surga atau tidak, tergantung responnya terhadap keselamatan atau anugerah yang Allah sediakan. Pemilihan bangsa Israel adalah pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Tetapi keselamatan abadi secara individu, masing-masing orang, yaitu dikembalikannya manusia ke rencana Allah semula, bukanlah tanpa syarat. Sangatlah keliru kalau pemilihan, penetapan, dan penunjukan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang berdasarkan keputusan kedaulatan Allah diparalelkan atau disejajarkan dengan pemilihan individu manusia perorangan pada zaman Perjanjian Baru yang masuk surga atau untuk selamat masuk surga. Kasih karunia dalam Perjanjian Baru berorientasi pada keselamatan, yaitu usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semulanya. Kos hidup orang percaya adalah menjadi sempurna seperti Bapa dan mengarahkan orang percaya untuk masuk langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi, ya, bukan Kanaan duniawi, saudara. Yesus mengajarkan murid-muridnya bukan mempersoalkan roti dunia yang akan binasa, tetapi roti kehidupan. Adapun bangsa Israel, saudara, masih memiliki orientasi berpikir pada berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu susu dan madu dari Kanaan di bumi ini. Itulah sebabnya mereka tidak mengerti keselamatan dalam Yesus yang mengembalikan manusia ke rancangan Allah atau sempurna seperti Bapa. Kita tidak boleh menghubungkan kasih karunia dengan hal-hal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti misalnya mendapat pekerjaan, mendapat jodoh, mendapat keberuntungan dalam bisnis, dan lain sebagainya. Yaitu hal-hal yang tidak bertalian atau tidak berkaitan dengan keselamatan. Jika hal ini dilakukan, saudara, maka terjadi kesalahan dalam bersikap meresponi kasih karunia yang Allah sediakan. Jadi kalau hal ini dilakukan itu pasti ada kesalahan dalam meresponi kasih karunia yang Allah sediakan. Harus ditegaskan bahwa proses keselamatan tidak menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, pelayanan gereja yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani sangat menyesatkan dan pasti menghambat usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangan semula, ya. Keselamatan secara individu bersyarat, yaitu harus percaya atau oleh iman atau percaya. Percaya atau iman di sini bukan hanya aktivitas nalar, saudara. Bukan hanya aktivitas pikiran.
bukan hanya persetujuan pikiran atau pengaminan akali, yaitu pengakuan Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup itu, saudaraku. Pengakuan status bahwa Yesus adalah Tuhan itu belum cukup. Tetapi harus merupakan tindakan. Iman itu tindakan. Tindakan penurutan terhadap kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti memiliki kesediaan untuk tunduk pada kedaulatan Allah secara mutlak. Tunduk kepada kedaulatan Allah berarti mengikuti jejak hidup Yesus. Jejak hidup Yesus yaitu mengenakan cara hidup Yesus. Ketika ia mengenakan tubuh daging seperti kita di bumi 2000 tahun yang lalu di Palestina. Dalam kasih karunia yang Allah berikan terdapat fasilitas keselamatan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah melalui segala peristiwa. Inilah fasilitas keselamatan yang harus dimanfaatkan untuk dapat memiliki atau memperoleh kasih karunia dari Allah yang memuat keselamatan, saudaraku. Jika fasilitas keselamatan tersebut tidak diresponi dengan baik atau tidak digunakan secara maksimal, berarti penyia-nyiaan keselamatan atau menyanyiakan keselamatan yang sama dengan menolak keselamatan. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Penulis surat Ibrani juga menasihati orang percaya agar tidak seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Di dalam kasih karunia kita diperhadapkan kepada pilihan apakah kita memilih untuk sempurna, yaitu mengenakan pola dan gaya hidup Yesus atau tidak. Orang Kristen yang tidak bersedia mengikuti jejak Yesus dan bahkan berbuat jahat akan dibinasakan. Walaupun mereka mengaku percaya kepada Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang berkeadaan seperti ini. Malangnya mereka sudah merasa sebagai umat pilihan yang yakin bahwa dirinya memiliki kerajaan surga. Padahal mereka suatu hari akan ditolak oleh Tuhan sebab tidak melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, oleh kasih karunia dari Allah di dalam karya salib Yesus, manusia dimungkinkan untuk memilih apa yang sempurna, yaitu kalau kita menyambut karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengerjakan keselamatan secara benar. Jika seseorang berjuang dengan mengerjakan keselamatannya, maka ia bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Dalam hal ini harus diingat bahwa kasih karunia tidak otomatis mengubah kita menjadi sempurna. Tetapi oleh kehendak bebas kita memperjuangkan kesempurnaan itu dan Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Demikianlah saudara kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.